Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Cynthia Ujung dengan NIM 2021011026. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen risiko. Saya berasal dari Prodi D3 Keuangan, Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian. Risiko adalah dampak dari suatu ketidakpastian. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Kategori risiko. Risiko ada yang murni dan ada yang spekulatif. Bersifat statis, dinamis, subjektif, dan objektif. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Potensi keuntungan dan kerugian terdapat dalam risiko ini. Contohnya, dalam usaha bisnis, kita mengharapkan keuntungan, tetapi kadangkala mengalami kerugian. Contohnya yaitu dalam jual beli saham. Kategori risiko. Risiko statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contoh, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Karakteristik risiko ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Risiko dinamis. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Contoh, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, memunculkan risiko baru. Misal, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum legal atau rights akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Proses manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko, pengendalian dan monitoring risiko. Pertama, konsep evaluasi risiko. Konsisten dengan konteks yang telah ditetapkan, perlu tidaknya dilakukan analisis risiko lanjutan, risiko yang perlu mendapatkan penanganan, prioritas dapat didasarkan pada level risiko atau lain, seperti besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas, kemungkinan suatu peristiwa tertentu, efek kumulatif dari beberapa peristiwa, tingkat ketidakpastian level risiko pada tingkat keyakinan tertentu. Tujuan evaluasi risiko: mengetahui yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah, menentukan risiko mana yang ditindaklanjuti, dan pengenangan dan risiko mana saja yang hanya perlu dipantau. Kaidah prioritasasi risiko. Yang pertama, level risiko, level dampak risiko, kategori risiko yang terdiri dari risiko fraud, strategis, operasional, kepatuhan, finansial. Yang keempat, level frekuensi, kelima, kapan terjadinya risiko, dan subjective judgment. Yang keempat, selera risiko. Selera risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh sebuah organisasi atau instansi dalam upayanya untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu pengendalian risiko, terdiri dari tindakan penanganan risiko dan pengelolaan risiko. Tindakan penanganan risiko dan pengelolaan risiko. Tindakan penanganan risiko adalah bentuk penanggulangan dari masing-masing tingkat risiko yang sudah teridentifikasikan. Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, yaitu penghindaran risiko, penahan risiko, diversifikasi, transfer risiko atau pengalihan risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.